Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai eksekusi, yaitu dari segi pengertian. Eksekusi yaitu pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Nah, tujuan dari eksekusi sendiri itu putusan pengadilan pada akhirnya menjadi suatu yang dipaksakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Nah, untuk dasar hukum eksekusi itu ada dalam RBG dan HIR. Pasal 206 sampai pasal 285 RBG dan juga pasal 195 sampai pasal 224 HIR. Dalam RV pasal 1033 RV UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman itu terdapat dalam pasal 36 ayat 3 dan 4. Nah, ketentuan lain pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam UU nomor 4 tahun 96 itu pelaksanaan eksekusi fidusia dalam UU nomor 42 tahun 99. Nah, mengapa harus ada eksekusi? Karena menurut Sudikno Martokusumo, akhir dari pemeriksaan perkara ialah putusan. Namun, dengan putusan persoalan belum berakhir, putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Olehnya putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, asas-asas eksekusi yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terus putusan tidak dijalankan secara sukarela. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Yang terakhir yaitu eksekusi atas pemerintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Selanjutnya yaitu menjalankan isi putusan. Ada dua, yakni secara sukarela dan kedua yaitu secara paksa. Nah, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum atasannya. Dalam pengertian putusan sudah memiliki kekuatan mengikat yang positif yang mencakup putusan verstek, putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, terus putusan kasasi dan juga putusan perdamaian. Itu. Yang selanjutnya yaitu sifat kondemnatoir pada putusan yang dapat dieksekusi. Nah, dari segi pengertian, putusan yang bisa dieksekusi merupakan putusan yang bersifat menghukum. Sifat menghukum pada putusan ini yang dimaksud sebagai bersifat kondemnatoir. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan, di mana perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan dilaksanakan ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembenaan sita atau eksekusi atau executorial baselek dan juga pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Nah, eksekusi menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Yang kedua yaitu pihak yang menang mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar upaya segera mematuhi isi putusan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran. Itu terdapat dalam pasal 207 RBG atau pasal 196 HIR. Tentang
eksekutorial beslek. Tujuan agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap dalam kurung benda bergerak dan barang tetap jika tidak cukup. Penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam utusan dan seluruh biayanya. Eksekutorial beslek otomatis sebagai lanjutan juga dari konservatoire beslek atau sita jaminan. Proses lanjutan ialah penjualan lelang atas barang-barang yang telah disita. Yang selanjutnya yaitu proses eksekusi. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang. Pemanggilan, kapan memanggil serta memberikan warning atau peringatan pada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam jangka tadi 8 hari sejak teguran itu diberikan. Yang selanjutnya yaitu perintah eksekusi. Dapat dilanjutkan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan, keluar surat penetapan perintah eksekusi. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis eksekusi. Ada 3 jenis eksekusi. Yang pertama yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu eksekusi real. Seperti itu. Itu juga sudah diatur di dalam pasal-pasalnya tersendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.